Kembangkan sayapmu, pintar belajar fisika, menuju Indonesia emas. Bersama kita maju, bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran fisika kelas 12 dengan materi induksi elektromagnetik. Submaterinya adalah gaya gerak listrik induksi diri. Jika kumparan dialiri arus dan tegangan listrik bolak-balik, maka akan muncul medan magnetik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Medan magnetik yang besar dan arahnya berubah dapat menimbulkan GGL induksi elektromagnetik. GGL induksi yang dihasilkan disebut sebagai GGL induksi diri. Perhatikan gambar di bawah. Ada kumparan atau induktor, lampu, sumber listrik V dan saklar S. Saat ini saklar belum dihubungkan, berarti pada rangkaian belum ada arus listrik yang mengalir. Artinya I-nya masih 0, maka flux magnetiknya pun juga masih 0. Saat saklar dihubungkan, terjadi adanya aliran arus listrik dari sumber listrik menuju ke lampu neon maupun pada kumparan. Nah, dengan adanya aliran listrik tersebut, maka pada kejadian kedua ini, dari asal pertamanya tidak ada arus listrik menjadi ada arus listrik, berarti mengalami perubahan kuat arus listrik dalam selang waktu tertentu, dan asalnya tidak ada flux menjadi ada flux magnetik dalam saat waktu tertentu. Dan selanjutnya nanti pada gambar yang berikut, jika kemudian saklarnya dibuka, coba perhatikan pada gambar, ternyata lampu masih bisa menyala, berarti masih dikatakan ada arus listrik yang mengalir, namun sumber listriknya bukan dari sumber tegangan V, tetapi berasal dari kumparan yang telah terjadi mengalami perubahan flux magnetik ataupun perubahan kuat arus listrik. Berdasarkan Faraday, jika ada perubahan flux magnetik akan menimbulkan gaya gerak listrik induksi. Untuk Lenz, jika ada perubahan kuat arus listrik terhadap waktu, juga akan timbul arus induksi. Dan setelah itu lampunya mati, berarti energi yang ada pada kumparan sudah habis. Jadi saat saklar masih terbuka tadi, maka tidak ada arus mengalir pada rangkaian kumparan, berarti tidak ada flux magnetik. Kemudian saklar ditutup, mengalirlah arus listrik pada rangkaian kumparan, maka pada kumparan timbul flux magnetik, sehingga pada kumparan timbul perubahan flux magnetik yang mengakibatkan timbulnya GGL induksi diri atau GGL induksi balik yang arahnya selalu melawan penyebab timbulnya arus induksi, berlawanan dengan arah perubahan flux. Nah, hubungan antara flux, arus listrik, dan induktansi diri adalah epsilon sama dengan min d flux per dt sama dengan min L di per dt. Keduanya ini adalah persamaan dari hukum Faraday dan hukum Lenz. Jika di per dt nya konstan, maka berlakulah epsilon sama dengan min L d delta I per delta T, atau bisa dituliskan min L I2 min I1 per T2 min T1. I1 kuat arus pada keadaan awalnya, I2 kuat arus listrik yang mengalir pada
keadaan akhir, sedangkan delta T adalah sama dengan T2 min T1 adalah merupakan selang waktu perubahan kuat arus dalam satuan sekon atau detik. Epsilon geger induksi diri antara ujung-ujung kumparan dalam satuan volt, dan L adalah induktansi diri kumparan dalam satuan Henry. Nah, untuk induktansi diri yang dimiliki oleh solenoida atau pada solenoida itu adalah kumparan yang panjang dialiri arus listrik, maka pada kumparan panjang tadi akan timbul gaya gerak listrik induksi. Asalnya tidak ada arus menjadi ada arus. N d flux per dt sama dengan L di per dt, N flux sama dengan L kali I, dan L sama dengan N flux per I sama dengan mu 0 N pangkat 2 A per L. Selanjutnya untuk induktansi diri pada toroida, itu kumparan panjang yang dilengkungkan, punya jari-jari kelengkungannya adalah R, diukur dari pusat toroida menuju ke sumbu toroida, dan jika dialiri arus listrik juga timbul gaya gerak listrik induksi diri juga, dan induktansi yang dimilikinya adalah dapat dicari dengan perumusan L sama dengan mu 0 N pangkat 2 A per 2 pi R. Nah, jadi panjangnya L tadi untuk solenoida diganti dengan keliling toroida. Mu 0 atau permeabilitas vakum besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Berarti kalau lampunya tadi masih bisa nyala saat saklar dibuka kembali, maka energi listrik yang untuk menyalakan lampu neon tadi berarti berasal dari kumparan, atau induktor. Nah, berapakah besarnya energi yang dapat disimpan pada induktor adalah bisa dicari dengan rumus W sama dengan setengah Li pangkat 2. L induktansi diri Henry, I kuat arus listrik ampere, dan W adalah energi yang tersimpan pada induktor satuan joule. Kita gunakan untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Sebuah induktor jumlah lilitannya 40 dialiri arus listrik 2 ampere sehingga timbul flux magnetik sebesar 4 Weber. Tentukan besarnya induktansi induktor tersebut. Diketahui N sama dengan 40 lilitan, I sama dengan 2 ampere, V sama dengan 4 Weber. L sama dengan, L dirumuskan sama dengan N flux per I sama dengan 40, N-nya fluxnya 4, I-nya 2, maka hasilnya adalah L sama dengan 80 Henry. Jadi nilai induktansi diri induktor tersebut adalah 80 Henry. Kemudian nomor 2, sebuah induktor dengan hambatan 40 ohm dan induktansinya 0,5 Henry dialiri arus listrik yang besarnya berubah-ubah terhadap fungsi waktu dengan persamaan I sama dengan 0,2 sin 120 pi T satuan ampere. Tentukan besarnya kuat arus induksi maksimum yang timbul pada induktor. Jika diketahui R sama dengan 40 ohm, L sama dengan 0,5 Henry, dan I sama dengan 0,2 sin 120 pi T ampere, I maksimumnya sama dengan berapa? Nah, dari persamaan epsilon sama dengan min LDI per dt dari hukum Lenz,
DI per DT nya adalah sama dengan D kali 0,2 sin 120 pt per DT. Maka sama dengan 0,2 kali 120 pi cos 120 pt. Turunan pertama dari sin adalah cos. Ingat, turunan pertama dari cos adalah min sin. Dalam penyelesaian selanjutnya, kita masih menggunakan perumusan dari hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R atau epsilon per R. Epsilonnya tadi adalah min L dI per dt, sehingga I sama dengan min L per R dI per dt, sama dengan min 0,5 per 40 kali 0,2 kali 120 pi cos 120 pt. Maka I maksimumnya adalah 0,3 pi ampere. Karena nilainya maksimum yang dicari, maka cos 120 pt sama dengan 1. Selanjutnya yang nomor 3. Sebuah induktor memiliki kumparan 60 lilitan, panjang induktor 6 cm dan luas penampangnya 1 cm pangkat 2. Tentukan besarnya A. Induktansi induktor, B. Energi yang tersimpan pada induktor jika arus listrik yang mengalir 4 ampere. Diketahui N sama dengan 60 lilitan, L sama dengan 6 cm atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter, A 1 cm pangkat 2 atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Ditanyakan A, L sama dengan berapa, B, W sama dengan berapa jika I sama dengan 4 ampere. Kita jawab A sama dengan, untuk A adalah L sama dengan mu 0 N pangkat 2 A per L sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 60 kuadrat kali 1 kali 10 pangkat min 4 per 6 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 7,536 kali 10 pangkat min 6 Henry atau 7,536 mikrohenry. Sedangkan yang B, W sama dengan setengah LI pangkat 2 sama dengan setengah kali 7,536 kali 10 pangkat min 6 kali 4 pangkat 2 sama dengan 60,288 kali 10 pangkat min 6 Joule atau 60,288 mikrojoule. Nah, selanjutnya sebagai tugas Anda untuk menyelesaikan soal berikut. Sebuah induktor terdiri 1000 lilitan, luas penampang kumparannya 10 cm pangkat 2 dan panjangnya 20 cm. Dialiri arus listrik. Jika dalam waktu 0,01 detik pada induktor terjadi perubahan arus listrik dari 0,6 ampere menjadi 0,2 ampere, hitunglah A. Induktansi induktor, B. GGL induksi yang terjadi. Demikian pembahasan fisika kali ini. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maju bersama, hebat berjaya, menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.